Welcome to Pilun FC by Box to Box Football Show. Akhirnya kita sudah memiliki tim-tim yang lolos ke 32 besar. Tim jagoan Waldo tersisa 2. Siapa? Ya Allah, jagoan apa? Jagoan apa? Oh, Waldo judi sekarang. Kagak ada judi-judi. Waldo judi. Kagak, gila. Ya nggak apa-apa, ya asal menang. Kalau judi kalah kan baru. Namanya juga orang nyari uang. Masalahnya gak bakal menang. Tim lo apa sih, Bang? Bisa dong. Enggak, kalau main di game, tim gue pilih. Lo kan bilang Brazil kan? Karena Vini Ancelotti kan? Brazil. Iya, tim arisan lo siapa? Hah? Tim arisan lo siapa? Tim arisan apa? Kan jago lo 2. Kan arisan. arisan apa sih ini? Ya udah cepetan, enggak usah bohong. Brazil. Brazil sama Mesir. Mesir. 6 dari 2 tim itu. 6 tim. Aduh, pusing langsung. Tapi pusing yang paling hoki gue waktu itu pas Euro. Spanyol dapet ya. Spanyol. Kan gue juara. Belum bayar patungan tapi udah dipotong duit patungan. Karena lupa bayar. Ya namanya juga arisan kan. Iya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk like, subscribe, apa lagi? Subscribe ya. Nyalakan lonceng dan hype. Bye. Kemarin gue nonton final IBL, ya game kelima. Orang tuh Bang, hype nggak? Ntar ini salah cabur ini. Banyak banget ya. Bogor menang ya. Bogor menang, Sama sebagai teman kita Daniel Wenas ya. Bener. Udah banyak juga ya teman-teman dari Bogor. Oh, Viola juga ngurusin Bogor tuh. Oh iya. Amar juga Bogor tuh. Rumah Amar Oh Gil. iya, Amar. Sentul. Sama ini Bang, kita mau ngucapin selamat buat volley Indonesia menang. Oh, volley. Juara Asia, gila. Juara Ngalahin Korea 3-0. Gila. Selamat juga kepada jagoan saya Rusli akhirnya menang di Austria. George Russell. Oh, George Rusli. Oke. Oh itu ya. Rusli, Bahasa ya. ini ya, F1 mania itu ya. Sorry banget tifosi nggak jadi Iya, back to iya. back karena Baby Benz is back bro. Wih. Lu apa sih kalau F1 apa lu? Oh, udah nggak ada timnya Pak. Sekarang jadi Renault. Alpine. Dulu Renault. Bukan iya. BMW lu. Enggak GPM. dong. GPM. Juan Pablo Montoya. Giancarlo Fisichella. Ya, jangan lu Jos Verstappen Jos bapaknya Max. Verstappen. F1 nggak tahu. Enggak tahu ya. Nah, gue mah siap-siap nyanyi Wilhelmus aja, Bro. Verstappen boring. Tapi nggak Save the King lagi yang naik. Nggak Save the King. Iya, masalah Udah lama Wilhelmus. mobilnya bobrok aji, Red Bull aji. Mobil Nah yang ini bobrok. bobrok kan nih timnya ya, timnya Waldo tadi yang dibilang Brazil. Ada di Japan. Ini sebenarnya grup yang menurut gua grupnya apa? Gua lupa ya kalau nggak salah. Yang Belanda, Jepang, Swedia. Ini mereka tiga-tiga dapat lawannya berat sih. Juara grup Belanda lawan Maroko. Runner up tuh Jepang nggak salah. Jepang lawan ketemunya Brazil. Brazil. Mereka tiganya Swedia ketemu Prancis. Prancis. Jadi ini undiannya sih kurang enak ya kalau kita ngelihat misalnya Kanada bisa ketemu South Africa, USA ketemu Bosnia. Inggris ketemu Cape Verde. Nggak, kalau itu salah Uruguay. Apa? Argentina. Argentina Cape Verde. Argentina harusnya Uruguay. Oh, Inggris Kongo. Inggris Kongo. Tapi juga karena menang Kongo kan nggak tadinya nggak gampang, Kongo. Mbak. Apa? Kongo nggak gampang, kalau gue bilang. Kongonya gampang ngalahin Inggris kan? Kongo nggak gampang ngalahin Inggris kan? Iya bisa kan? Biar cepat pada baliknya semua. Tapi kalau ngomongin Brazil sama Jepang, satu yang gue notice, orang-orang yang mungkin kasarnya ya mereka mengikuti sepak bola karena ada Piala Dunia, mereka tuh hype-nya selain karena Piala Dunia adalah karena Tsubasa. Dragon Screamer. Aduh. Roberto Hongo sangat kental di sini. Lu bayangin ya, tapi gue mau nanya sama Firzi ya, sebagai pengamat sepak bola ya, jurnalis juga. Menurut tuh Roberto Hongo itu simpenan ibunya Tsubasa nggak sih? Jujur, gua nggak nonton sama sekali Tsubasa. Mana ada sih? Nggak ada. Sama gue juga, tapi Jadi- gue nonton awal-awal doang. Jadi gua waktu kecil itu nonton dan bacanya Dragon Ball sama Doraemon. Gue shoot, Udah, jadi gue nggak yang gitu Tsubasa. Lu shoot. Dulu gua yang main biliar apa? Oh ini ada Break shot. Break shot tuh masih baca dikit-dikit Kufu Chinmi. boy, Iya. Tapi Tsubasa enggak. teorinya Tsubasa ini kan bapaknya kan pelaut, ya kan ibunya sendirian di rumah. Popeye. Roberto Hongo itu sahabatnya bapaknya. What in the name of Allah lu memberikan akses ke orang stranger tinggal di rumah Tinggal di lu, rumah, day to day. Tsubasa. Oh gitu. Iya. Ini gue nggak nyangka teori konspirasi Teori konspirasinya. dari semua Piala Dunia. Ini beredar loh. Iya. Jadi kayak Tsubasa itu sebenarnya kan dia jago main bola. Jadi Saat negaranya itu bukan dari negara yang jago main bola Brazil. Brazil, ya. Jago main bola dari siapa? Bukan dari bapaknya. Roberto Hongo kan? Oke. Berarti Roberto Hongo Jadi kenapa? ternyata ada Tapi memang kental kan Brazil sama Jepang ini kental lah. Kita tahu Zico juga ya sebenarnya legend lah di Liga Jepang kan. diaspora Jepang kan paling banyak ya Awal-awal. di Brazil ya. Alex gitu ya. Alex. Iya. Bahkan dulu Soalnya banyak. kalau warga nonton baca komiknya Shoot itu
ada satu jadi waktu itu naturalisasi tahun 90 namanya George Mitsuoka. Itu yang dari SMA mana, dia dari Brazil. Dia sempat main di Jepang, habis itu main ke Brazil, balik ke Brazil. Jadi itu ya segitu kentalnya culture sepak bola Brazil di Jepang tahun 90-an karena mereka kan sedang mencari jati diri kan. Bahkan ya berita yang beredar di mana-mana adalah Jepang juga studi banding ke Liga Indonesia waktu itu kan, Liga Danhill kalau nggak salah deh. 92, 93-an lah. Mereka nyari-nyari, dan kalau kita ngeliat sendiri sebenarnya Liga Jepang juga logo-logo klub Liga Jepang juga keren-keren sebelum di modern kayak sekarang ya. Yang dulu kan keren-keren, jadi iya, dan banyak pemain Jepang di sana juga. Iya. Tapi kalau in football konteks ya, ini gimana Brazil lawan Jepang? Waldo nih, ini penting banget nih buat dia. Apa Satu nih, negara yang dia suka, satu negara yang dia dukung sekarang selain Portugal. Enggak, ini kan gua kan pernah Football ngomong konteks. di box to box kan. Oke. Awal-awal gua bilang Jepang nih udah nggak bisa dibilang kuda hitam menurut gua, karena mereka tuh udah kualitasnya atas lah gitu. Oke. Tapi bukan calon juara juga kan? Iya, ya kalau calon juara sih mungkin belum ya. Karena kalau misalnya kita lihat Berarti kuda hitam Berarti dong. kuda hitam dong. Kan Berarti kalau kayak gitu atau konteksnya kuda hitam. Iya, Maksud karena gua- bisa menggoyang dominasi unggulan sebenarnya gitu. Oke Bingung lah. nih, Maksudnya, bingung nih. berarti kalau Belanda bisa dibilang kuda hitam nggak? Apa? Belanda tuh Belanda unggulan. masih pot 1 dong. Belanda unggulan. Belanda unggulan karena Masih pot 1. Masih pot 1 ya, pot 1 bukan. Tapi gimana kuda Fir, hitam. menurut lo soal kuda hitam ini? Kuda hitam tuh berarti Iya, menggoyang karena gue hegemoni milihnya gitu juga kan? Maroko. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin di Piala Dunia kan Maroko semifinalis. Jadi ya kalau mau ngomongin kuda hitam ya pasti Turki ya kemana-mana dari Tapi tahun kan ke dia tahun. beneran hitam jadinya. Beneran, Paling jadi bawah bukan kalah. kuda hitam. Iya, langsung. tapi gue mau nanya juga deh. Katanya ada yang beda ya, kuda hitam sama apa namanya? satu Underdog. lagi? Underdog. Kuda Hah? Jepang burung hitam. Bukan. Gila. Nggak, kuda hitam sama underdog katanya beda ya. Kalau underdog tuh tim yang sebenarnya bukan apa-apa nih, tapi ternyata bisa ngelawan. Kayak Kalau zaman kuda dulu, hitam kayak Kolombia zaman dulu 2010. Kolombia 2010-nya Falcao. Maroko 2012. Atau 2014 lah. 2014, Kolombia 2014 James Radamel, Falcao. Tapi ini nggak sih Bisa kalau itu. secara maksudnya jurnalistik kali ya gitu. Maksudnya kuda hitam sama underdog nih sebenarnya apakah ada bedanya atau sebenarnya sama aja? Kalau menurut lo aja. Kalau kuda hitam itu seorang tim atau negara yang bisa mendobrak tatanan. Jadi Nah, itu. ada Big Six, mungkin ada tim-tim Iya. pot 1 siapa yang bisa Oke. dobrak. Kalau Menggoyang underdog hegemoni tim-tim mungkin inilah, ya underdog misalnya si siapa Prancis ketemu Swedia ya Swedia underdog. Ngerti nggak? Oh, jadi Mereka di nggak- match up yang lebih nggak Iya, diunggulkan yang dibanding underdog. kan itu gitu. underdog, benar di Oh. match up. Tapi kalau kuda hitam siapa yang bisa mengejar gelar juara? Jadi underdog bukan kayak sekarang siapa misalnya yang nggak jadi unggulan untuk mengejar juara gitu. Nah itu bukan underdog, itu kuda hitam. Oh, tapi sebanyak agak otot nih, turnamen. Bang. Ada nggak yang tim underdog tapi jadi kuda hitam di satu turnamen? Atau itu emang udah dicapin tuh dari sebelum mulai nih, oh ini kuda hitam, ini itu. Enggak, underdog Ada ya? kayaknya tuh Underdog per match kan up dalam dong. per match A up. versus Iya, B. iya. Oh. Misalkan Bodo ketemu Inter. Iya, itu Underdognya underdog. Bodo kan, Iya. gitu. Atau kayak kemarin kan misalnya konteks IBL tuh kan, Bogor Hornbill sama Pelita Jaya. Pelita Nah. Jaya pasti unggulan dong 6 kali final. PSG Arsenal. Iya. Nah, gitu Itu kan. abang Arsenal Underdog, underdog lah. Arsenal bersaing sama Man City pergerak di gelar juara. Arsenal underdog. Emang iya? Dulu sebelum mereka belanja besar kayak kemarin. Habis itu masih pingin pakai status, underdog. Padahal udah belanja, mecahin belanja banyak juga, tapi mau jadinya underdog. Jadi nggak tepat kalau lu udah nantang gelar juara berkali-kali, tapi maunya dibilang underdog itu juga nggak tepat. Iya. Emang udah saatnya pernah. Ya oke, gelar, ya. next season gua akan lebih pede. Oke. Jadi jangan Tapi gini, bersembunyi di balik underdog. Tapi berarti Jepang hitungannya kuda hitam nih ya. di turnamen. Di turnamen. Karena gini, walaupun kita lihat emang Jepang ngalahin Inggris ya untuk pertama kalinya ya, Inggris kalah emang di lawan negara Asia. Oke. Terus Jepang dengan segala pemain yang mereka punya dan lain-lain, ya mereka ngalahin Jerman sama Spanyol Ngalahin di Indonesia? 2022. Nggak Indonesia? Ganyang Indonesia lagi setelah tahun 40-an dulu. Kan 2 kali Oh di iya, GBK 2 sama kali Dewa di- Sangka. Setelah Iya. 40-an dulu. Indonesia anjing ya. Di persahabatan kan? Iya, Di persahabatan. Nah, Sahabat juga sih itu. tapi kenapa sebenarnya menurut gue Jepang masih bisa dibilang underdog? Karena mereka itu di Piala Dunia nggak pernah lewat dari round of 16. itu benar, itu benar, itu gua setuju, Itu. Betul. Itu gak setuju. Itu handicap mereka Iya, iya. selama Oh, berarti ini bener sebenarnya. dong. Udah Iya, hitam iya. masih. Bukan, maksudnya kemarin gue juga ada beberapa yang ini, emang Jepang di Piala Dunia pernah jadi apa? Nah. Maksudnya sejauh apa? Kadang kan gue juga bilang, menurut gue Jepang nih bisa aja sampai semifinal, maksudnya ngikutin kayak, maksudnya bare minimum negara Asia tuh,
kan semifinal dong. Berarti si Korea Selatan, ya. Korea Selatan lah. Iya. Maksudnya bare minimumnya kalau misalnya mau dibilang tim hebat atau gimana. Tapi emang gue setuju juga kayak aduh Jepang terkadang ada momen-momen di mana kayak mereka kayak kurang Sedikit lagi ya gitu. Iya, kayak sedikit lagi kayak Belgia, Kroasia kemarin ada penalti. terus kayak ya ini sekarang mungkin Brasil juga bisa jadi ya, tapi kalau ngomongin soal konteks permainannya, timnya, gue pribadi sih ini bakalan jadi pertandingan yang menarik gue tonton, menurut gue. Yang gue lihat dari Brazil dan Jepang sendiri, kalau dari fase grup dan juga dari perjalanan mereka di Piala Dunia so far ya sejauh ini, yang gue lihat Brazil tuh agak kesulitan kalau ngelawan tim yang memang bisa bermain disiplin defensif kolektif rapi gitu loh. Disiplin kolektif rapi. Disiplin defensif kolektif. DDK. R rapi ada terakhirnya. DDK David Decker. Nah, gue ngeliat itu ada di Jepang menurut gue. Gue ngeliatnya itu ada di Jepang. Jepang kan juga bisa main kolektif. Dia mungkin kalau secara defense mungkin nggak serapi kayak Maroko, tapi at least mereka tuh bisa menjalankan sistemnya Hajime Moriyasu dengan baik juga. Nah, Brazil itu agak kesulitan kalau ngelawan tim yang seperti itu. Makanya mereka kan, karena mereka mengandalkan individual brilliance kan. Dari si Vinicius lah, si Matheus Cunha, terus habis itu right wingnya sekarang Ryan tuh terus double midfieldernya juga masih kadang jadi problem juga di Brazil. Emang iya? Ya kalau misalnya Casemiro, Bruno Guimaraes lagi sih gue yakin masih problem ya. Iya, nggak ngejar. 3 assist loh Bruno. Iya. Ya kalau Bruno Guimaraes oke, Bang. Fabinho, Casemiro. Enggak bukan masalah Casemironya. Coba cari kombinasi yang pas juga. Gue colek-colek, Mas. Gue colek-colek. Oke, Firs, dengan konteks yang lo bilang tadi, ya, dengan konteks yang lo bilang tadi, apakah kita bisa bilang Jepang ini kuda hitam di turnamen Piala Dunia ini dan underdog ketika menghadapi Brazil nih nanti di match? Oh, underdog pasti. Ya, siapapun akan underdog kalau menghadapi Brazil di Piala Dunia. 5 kali juara Piala Dunia, Pak. Siapa lagi yang bisa? Cuman, Jepang kan ngalahin Brazil 3-2 ya di Maret 2025 kalau nggak salah. Itu mereka udah sempat ketinggalan 2-0 terlebih dahulu loh. Tapi mereka bisa menang comeback. Dan ya kita tahu mereka punya catatan begitu bagus lawan tim-tim Eropa. Tapi kayaknya lawan Brazil nih mereka catatannya nggak terlalu bagus deh. Mereka 11 pertandingan kayaknya cuma menang sekali, tapi menang sekalinya itu terakhir kali mereka ketemu. 2006 mereka dihancurin tuh ya. Iya, 1-4 ya. Itu terakhir mereka ketemu di Piala Dunia. Itu 4-1 dan kalau kita lihat Jepang sekarang bisa main vertikal sangat baik sekali ya, terutama lewat sisi kedua flank kiri ya sekarang sih nomor 13 itu siapa Nakamura. Ya. Emang ini kita ngomongin Jepang yang tanpa 4 pemain utama ya sekarang ya. Ya udah tahu lah siapa aja yang absen. Cuman kalau dari apa yang Moriyasu pingin tampilkan memang dia pelatih pragmatis ya, terutama kalau lawan tim-tim lebih kuat. Cuman yang gue takut memang verticality ini bisa merepotkan Brazil, bukan di sektor tengah tapi gue lihat di sektor flank karena kita kalau ngomongin fullbacknya Brazil ini bukan lagi fullback kayak modelan Maicon, Dani Alves, Roberto Carlos, Marcelo dan lain-lain. Ini kelemahannya Brazil sekarang tuh ada di kedua flank dan juga tengah ya, walaupun kemarin siapa yang mainnya? Fabinho ya, Casemiro kayaknya ada satu pertandingan dia kurang bagus deh yang lawan pertandingan pertama ya lawan Maroko ya. Dan kita lihat kalau bola vertikal langsung masuk ke area mereka kayak yang Saibari lakukan itu kan bisa merepotkan. Jadi selain itu yang sedikit lebih berpeluang lah menurut lu dari keadaan begini. Gimana yuk lu ngelihat matchup ini? Gue nggak tahu ya, gue sih berharap Jepang ya. Maksudnya gue the power of berharap sih pasti Jepang. The power of underdog, bukannya mengecilkan Brazil. Di Brazil kalau kita ngelihat gaya bermainnya apalagi di 3-2 pertandingan terakhir di fase grup ya, bagaimana Carlo Ancelotti ngebuat Michael Carrick pusing di musim depan karena Cunha bisa jadi nomor 9. Yang lebih fluid di mana akhirnya dibandingin Igor Thiago, dan kayaknya Igor Thiago harga habisnya akan turun ya. Pasti kan? Nggak apa-apa beli artinya. Arsenal? Enggak, Newcastle? Enggak juga, enggak ada duit. Tapi kalau ngeliat dari gaya bermain Brazil, maksudnya emang permasalahan mereka adalah di lini tengah mereka. Casemiro emang harus ada satu rekan yang beneran energik, powerful. Karena Casemiro udah nggak bisa nge-cover semua area segitu besar lagi ya. Itu terbukti ketika di sepanjang musim lalu main di Man United yang seminggu sekali bahkan sebulan sekali mainnya kan. Dan ini kan lo mainnya akan lumayan sering kan, 3 hari sekali.
udah mulai cepat nih pace-nya dan seharusnya udah dapat ritmenya seperti apa, tapi ya rekan lini tengahnya tuh either tuh Fabinho atau Bruno Guimaraes. Gue malah berpikir better Bruno Guimaraes dibandingkan Fabinho, karena butuh ada satu orang yang beneran ya lu nggak usah ngebuat seorang Casemiro untuk maju keluar dari posisinya, karena ketika dia keluar posisinya itu akan menjadi bolong, dan itu kejadian ketika lawan Maroko kan dia ketinggalan mulu karena dia mesti ke cover posisi yang bukan seharusnya dia cover. Itu masalahnya Casemiro, dia udah nggak lagi muda, dia juga tahun depan akan main di Inter Miami kemungkinan besar, level juga turun dari Premier League. Jadi menurut gua ya Carlo Ancelotti harusnya udah bisa tahu cara mengcover Casemiro di sana. Kenapa Casemiro bisa dibilang untouchable? Presence-nya dia di lapangan itu mungkin secara teknik, secara fisikal udah nggak kayak dulu lagi lah. Tapi presence dia sebagai pemain senior itu sangat dilihat rekan-rekannya sama ngebuat satu tim tuh tetap tenang gitu. Lo tidak tergerasa-gerusuk. Lihat bagaimana ketika Brazil gagal menciptakan peluang, kebobolan. Casemiro tuh selalu menenangkan rekan-rekannya yang ada di sana. Jadi abang-abangan lah di tengah. Jadi dan balik lagi, Vini ya di depan Brazil juga bisa dibilang salah satu yang ketika lo dapat kesempatan counter, bola lajur ke depan, itu jadi perasaan para pemain Jepang juga, karena pemain Jepang sering banget dia mid block ke tengah, ngebuat belakangnya tuh kalau di counter, misalnya ini pemain Jepang nih, ini Vini di sini nih, bola dari sini tush. Siapa yang mau ngejar Vini sih bang? Ranking baru bisa kejar tuh, orang biasa mah nggak bisa ngejar, cepat banget larinya. Dan balik lagi, Cunha itu bukan striker yang langsung masuk ke kotak penalti yang bisa dibaca. Dia bisa masuk, dia narik ke belakang lagi, ciptain space karena dia tahu itu begitu gayanya dia. Atau narik defender sehingga ada teman yang punya space ya. Betul. Jadi Jepang harus mencari cara setidaknya lini tengahnya Brazil itu deadlock lah untuk tidak memberikan Vini dan memaksa Vini melakukan apa yang dia sering lakukan di Real Madrid, bergerak sendiri aja di kiri gitu. Oke, berarti peluang Brazil nih si individual brilliance ini ya. Betul. Benar. Karena menurut gua dari beberapa laga terakhir lawan Haiti, lawan Skotlandia, paling lawan Maroko yang kesulitan ya. Gak ada perubahan lah, mungkin cuman rotasi pemain doang berubah tuh, yang si Ryan masuk jadi kelihatan lebih pressingnya Brazil lebih kelihatan lebih hidup lah. Kadang kan sebelumnya kalau Rapinya tuh agak sedikit kesulitan sebenarnya kalau misalnya main di right wing. Karena kan kalau di Barcelona sendiri dari 2 musim terakhir dia malah bagusnya pada saat dimain di left wing gitu kan. Tapi kan left wing udah dipunyain Vini dan right wingnya Rapinya, dan Rapinya sempat diganti sama Endrick juga. Tapi kayaknya Ancelotti udah nemuin kalau kayaknya Ryan deh yang pas. Soalnya kan Ryan kalau di Bournemouth juga dipaksa sama Iraola untuk main pressing secara bagus kan. Jadi emang secara kolektif Brazil ngelakuin pressingnya oke. Cuman permasalahannya yaitu kalau misalnya ngelawan tim yang kolektif kayak Jepang, tadi udah dibahas sama Bang Tio juga midfieldernya, terus juga back sayap juga itu gimana tuh? Karena kan Jepang punya kadang dia main pakai 3-4-3, 3-4-2-1 ya. Jadi terkadang back midfielder sayapnya atau itunya tuh kadang suka hybrid, suka kadang jadi masuk ke tengah, kadang jadi lebar juga, jadi wide playmaker di kanan, Ritsudoan kadang ya kan, Nakamura di kiri. Nakamura di kiri gitu. Tapi ya space Nakamura itu mungkin bisa jadi salah satu santapan maut buat Vinicius gitu loh. Ini menarik kalau ya. di Brazil si Ederson itu kenapa nggak pernah main sih? Cuma 9 menit doang lawan Haiti. Feeling gue kayaknya emang karena match fitness sih bang. Oh gitu. Karena emang match fit, dia kan sebenarnya kan awalnya tuh Wesley dari Roma yang mainnya bagus banget. Ini Ederson gelandang. Iya, Ederson kan. Iya, Ederson gelandang. Wesley kan bek kanan. Bukan. Awalnya tuh Wesley tuh dia dipanggil. Wesley cedera match. Iya, pas friendly kan. Friendly. Iya, lawan Mesir. Iya, akhirnya Ederson dipanggil di situ. Dan menurut gue sebenarnya kalau Ederson itu main itu lebih works menurut gua dibanding emang match fitness karena kan dia udah ya udah dia mau Persir bang, dipanggil. Dia mau ke MU kan? Iya. Udah pasti kan. Siap dia mau ke Inggris. Udah kayak aduh kok udah mau ke Bali gitu, udah mau jalan. Gua mau ke Canggu nih, gua mau ke Old Man gitu kan. Dia berarti emang udah ini kan gak kayak Caloba kemarin. Caloba lagi nunggu di Amerika. Caloba udah nunggu di Amerika. Dia udah tahu Rizem kan cederaan. Rizem cederaan. Kapten udah gua tunggu aja. Kapten gua palingan ya 2-3 pertandingan beres, gua siap ganti. Si paling fit nih satu turnamen. Enggak mungkin ini apa namanya? Caloba kan sedih gitu mungkin. Aduh gua enggak kepilih nih sama Tuchel. Terus si Reece James tenang aja. Biasa gua cedera, lu standby aja. Iya, akhirnya bilang udah lu pokoknya nginep cari 2 blok dari tempat latihan Inggris. Padahal Harry Kane lagi jualan di New York. Oh iya. Jualan kartu Maguire. Oh iya, Maguire. Tapi itu maksudnya Brazil Jepang ini kalau dulu mungkin kalau misalkan 5-10 tahun lalu kita pasti udah bilang Brazil akan menang mudah. Tapi masalahnya ini udah beda lagi.
secara konteks juga ketika awal Jepang mencoba mempopulerkan sepak bola, mereka tuh emang belajar di Brazil. Tapi ketika Brazil menurut Jepang filosofi udah nggak sesuai mereka bikin filosofi sendiri kan yang 100 tahun ya masalah yang akhirnya mereka berusaha untuk menjadi juara di tahun 2050 berapa lah itulah. Jadi mereka mau buat sendiri. Jadi bisa dibilang ini kayak duel syarat makna bagi kedua tim nasional sih. Iya. Dan kalau kita lihat di 2022 ini kedua negara yang tersingkir oleh Kroasia ya. Oh iya. Iya kan. Jadi kita akan lihat di 2026 ini kayak gimana. Kalau ini singkat ya. Karena ini big match juga terjadi esok hari. Belanda Maroko gimana peluangnya menurut Anjir itu. Gue Maroko lagi kenapa ya? Aduh gue Belanda. Aduh ya mungkin aja Maroko bagus banget. Gue Maroko ya. Maksud gue kayak kita nggak mungkin bahas ini gitu dikit aja. Mungkin. Secara ini aja. Berat ya. Aduh berat ya? Bener-bener small margin ya di sini ya? Small margin? Oke, small margin apa berarti, Firs? Kalau gua Maroko 2022 mungkin bisa ngalahin Belanda, tapi kali ini Belanda punya Brobbey itu badak ya. Turnamen ini perlu turnamen nomor 9. Pemain Sunlun. Tapi nggak ada yang tahu sih kalau menurut gua Belanda Maroko bisa extra time penalti menurut gua loh. Kalau yang nggak tahu sih. Yang satu faktor yang ngebuat itu berbeda adalah individual error, either itu dari Belanda atau dari ininya. Itu bisa, iya. Satu individual error, kita sepanjang musim lalu disuguhkan bagaimana Virgil van Dijk individual errornya sering banget di Liverpool. Juga Hakimi ketika dia mau melakukan overlap kadang suka lupa untuk balik dengan cepat dan gue nggak tahu siapa yang melakukan blunder lah. Dan ini sih kalau gue pribadi ngerasa ini juga sebenarnya tergantung dari approach Belanda, apalagi setelah mereka unggul, misalnya mereka unggul duluan nih. Karena lawan Jepang juga mereka habis unggul kecolongan gitu kan, 2 kali. Walaupun di flag ya dua-duanya. Iya, di flag. Tapi maksud gue gitu, ketika ada kendor, ini Maroko bukan lawan yang bisa dikasih kendor gitu loh. Maksudnya kayak, lu ngendor dikit ya dihajar langsung. Apalagi yang lu bilang, soal verticality, mereka udah lakukan itu bukan cuma sekali loh gitu. Itu ada gue lawan Brazil, beberapa kali juga sebenarnya cara Maroko nyerang juga beberapa kali kan kayak gitu kan, menghadapi lawan-lawan di grup gitu. Jadi menurut gua itu bisa menentukan. Mereka margin selalu di atas 2 gol sih. Si Belanda. 2, 5, 3 nyetak gol. Iya, tapi Belanda tuh dari 3 laga terakhir kebobolan mulu. Ya. Nah, ini sama gimana startnya sih menurut gua juga. Iya, maksudnya Swedia kan udah pasang di awal jebret langsung banyak gitu. Iya, kalau Belanda sendiri sih sebenarnya gue jujur ya ngejagoin agak sedikit ngejagoin Belanda sebenarnya. Tapi lawan Maroko yang menurut gua mungkin Belanda belum temuin di fase grup yang punya intensitas tinggi, grit ya, rock and roll, pressing lah gitu. Lu sengaja mainin di tengah, malah dicecer abis tuh sama ininya Maroko. Belanda sih gue lihat dari sisi lini depan, emang mereka mungkin bukan yang punya lini depan terbaik di Eropa mungkin ya. Maksudnya ya lu punya Daniel Malen, lu punya Gakpo lah, terus itu Brobbey. Terus itu Summerfield ya Memphis menari di Liga Brazil tapi cuma maksud gua kayak ya mungkin itu memang salah satu keunggulannya mereka adalah ketika ada transisi cepat, karena kalau misalnya transisi itu nggak cuman dari Brobbey, siapa lagi tadi Brobbey, terus ya tadi yang pemain 2 sebut tadi ditambah sama jangan lupa ada Dumfries yang terkadang suka bantu support di lini sayap kan. Nah, tapi itu yang terkadang ngeri kalau misalnya Belanda tuh kadang kalau misalnya udah kehilangan kontrol langsung dicecer habis sama Maroko gitu loh. Itu yang gua agak cukup bahayain sih. Ya kalau gue jadi Maroko sih gua maksa Virgil van Dijk blunder aja. Aduh, fokus juga ya. Karena Belanda gila men, lini belakangnya tuh sebenarnya oke, tapi mereka dari 3 laga terakhir kebobolan mulu. Dan mereka juga bisa sebenarnya kan kayak Dumfries gitu kan untuk bisa exploit di wingnya. Cuma tadi kalau ngomongin verticality, ngomongin soal transisi misalnya sama Maroko, wah bahaya ini. Gitu. Mereka harus hati-hati di situ. Oke, next ada match up yang bisa dibahas juga adalah Prancis lawan Swedia. Di mana langsung ini ngeri nih. 32 besar langsung. 32 besar langsung ketat. Maksud gua ada game kayak Austria, Mesir. Aduh, tapi Swedia South Afrika, Kanada, tapi gila. Ini Prancis mah gampang ini mah. Gimana? Sebagai fans Prancis, sepotong kue nggak sih? Sepotong kue. Karena kalau gitu juga. Kalau ngalahin Norwegia oke 4-1, tapi kan kita tahu Norwegia juga mengganti line up mereka. Swedia dihancurin Belanda gitu. 5-1. Ada Elanga si Iya, lu mah bias. Gara-gara 5-1 dia golin
sendiri. Iya, gol rela. Iya. Terus kemarin yang dia gocek siapa tuh yang lewat kolong itu dikolongin. Dia juga sering gitu di Akademi MU. Di Akademi MU, benar. Makanya musim lalu nggak keluar. Dia lini depannya ada striker-striker mahal. Iya. Joker sama Isak. Kok situ terus sih? Gini. Gimana gini mana belum ada. Dibungkam. Mungkin Graham Potter sakit hati Graham sama Potter Arsenal sakit hati kali. sama Ya Arsenal. udah Far lah Iya, gua iya, mainin iya. Elangga aja udah. Elangga. Ini menurut lu bisa menang enggak? Bisa Swedia. Enggak sih, karena backline-nya masih ada Lindelof, berat sih. Iya enggak sih? Ya benar, pernah main di Liga Champions juga kan, pernah main di Liga Eropa, ngangkat trofi Europa League, iya sih. Enggak, ini udah kelar sih. Siapa? Abis, Swedia abis nih sama Prancis. Kemarin nih, tadi gue udah jelasin dikit ya. Tadi gue udah jelasin dikit. Belanda, lini depannya nggak sebagus itu. Tapi mereka bisa nyetak 5 gol. Ini Mbappe nggak usah main juga. Ya Allah, lihat Dembele kemarin hat-trick. Tapi nggak tahu ya gue. Olise, enggak Bang. Tapi kan Bang, lihat lini asisnya belakangnya. datang dari Mbappe. Iya, nonton highlights nih orang. Bukan maksud Ya, gua. mungkin di highlights nggak kelihatan ya, apalagi yang 2 menit doang. Masa diktator nggak kelihatan? Nggak, Maksud gua. Ya Allah, enggak ini ya tapi gua Easy nggak tahu win ya. for France, betul. Tapi gua nggak tahu round of 32 besar apakah malah Swedia mainnya lebih main ya udah gua main defense aja udah ngincer counter attack walaupun Tidak Deschamps lagi jauh berduka banget, kan. Pak. Ini jauh banget. Jauh banget sih menurut gua. Tapi gini, kalau ya pasti diunggulkan Prancis ya dengan apa yang udah tampilkan mereka di fase grup gitu. Lu ngelihat kenapa lihat ini? Harganya 9 juta. mahal itu. Kenapa lihat Kan orang-orang ini? pada punya. Orang-orang pada punya kan kemarin di acara itu. Tas Hyrox. Lah gila banget. Lagi Segitu tapping mahal nonton orang-orang Hyrox. punya sebanyak itu. Udah gila, Pak. Gua kira harganya nggak nyampe. Oh, sorry. Iya, Indis masih ekonomi. Indis ekonomi. Ngelihat tas dia tas pakai Hyrox. stiker Hyrox Jakarta. Oh iya, sorry. Kita bikin di Pramuka kali. Iya. Oke, lanjut bola ya. Harus Iya, tahu ya. bola. Gitu. First, ini Prancis kan serem banget di depannya dan sejauh ini masih meyakinkan banget di fase grup ya dengan menang 3 kali kan Prancis. Menang 3 kali gitu. Apa celah yang mereka punya nih sekarang? Yang mungkin bisa dieksploitasi oleh Graham Potter, siapa tuh dia nonton boxing. Enggak, ya mungkin bukan nama Swedia ya, tapi gelandangnya sih sebenarnya masih ada question mark sih karena Setuju. Tchouaméni ya Waldo udah tahu lah, pasti lebih tahu gimana dia di level klub. Manu Kone menurut gua ya masih he's getting there dan Rabiot jujur bersama Milan rada kurang ya. Dan lagi-lagi gua ulang lagi kalau misalnya dibandingin dengan tim 2018 itu kan kekuatannya ada di tengah kan dengan Matuidi, Kante, bahkan dengan defensive winger Pogba lagi terbagus banget waktu itu. Jadi oke, mungkin kelemahan itu bisa dikompensate dengan mereka nurunin 4 di depan karena 4 di depan itu kalau kita ngomongin Portugal punya sektor gelandang terbaik, 4 di depannya Prancis siapa yang bisa nyaingin sih? Olise gitu-gitu nggak banyak yang ngomonginnya di tengah segala rekor yang dipecahin oleh Messi, Mbappe dan Ronaldo, tapi menurut gua Olise salah satu pemain terpenting sih di bagi skuadnya di fase grup ini kemarin. Dan Desire Doué juga sebenarnya kan kalau secara gol assist yang nggak Desire Doué, iya betul. Tapi secara sistem mereka attack, ini ngaruh banget nih peran si Desire Doué ini dan kenapa lini depannya Prancis begitu ngeri karena bukan cuma 4 ini, tapi mereka punya Barcola yang bisa masuk dan langsung kasih impact. Itu tuh instant impact terus Barcola. Ada substitusi di seri 2. Oh, kira keluar di seri 2. Gantinya Cherki. Barcola. Itu gila tuh gak sih? Maksud gua Cherki apa nggak usah main? Iya, nggak usah main. Ini mau gimana gitu? Swedia maksud gua, ya gua nggak tahu makanya balik lagi. Kita nggak ada yang tahu kan bola itu bundar benar. Kata-kata template digunain banyak orang. Bola teman, Subasa. Teman kok ditendang. Jadi Subasa bola adalah teman. Iya, tapi maksudnya kalau Swedia mungkin kalau emang mereka mau full defensif, karena kan kita nggak tahu kalau babak 30 udah babak knockout kayak gini kan tim-tim bisa aja malah main yang udah gue main bertahan aja deh karena gue tahu mungkin kualitas gue kalah, maksimalin buat counter attack atau gimana gitu. Sebenarnya bukan masalah tim mau bertahan apa enggak ya. Jadi emang kalau menurut studinya si technical study groupnya FIFA gitu dari turnamen 2022 itu yang penting adalah bagaimana suatu tim bisa kontrol the game tanpa possession. Itu kunci. Bagaimana mereka bisa kontrol the game without possession. Dan ketika mereka harus keluar itu efektif dalam setiap serangan. Jadi bukan siapa yang paling banyak bikin tembakan, bukan paling banyak siapa yang bikin possession, bukan siapa yang mendominasi, tapi ketika lu dapat kesempatan itu
lu manfaatin sekali kesempatan boom, lu gol, sekali kesempatan boom. Dan itu yang terjadi sama si Prancis karena lu gila aja jaga Dembele, dia mau lu jagain nih kaki kanan. Tiba-tiba dia nembak pakai kiri. Iya. Lu jagain dia kiri, tiba-tiba dia nembak pakai kanan. Gimana jagain pemain kayak gitu? Susah, Pak. Tiap game juga golnya screamer gila. Maksudnya Mbappe dari ada space dikit ditendang gitu loh kayak. Kok kayak main PS lawan kiper Waldo. Gitu. Ya. Gua emang gampang gampang. Lu aja takut, lu aja gemeter lawan gua. Serius? Lu aja gemeter lawan gua. Kan. Gua mainnya sama Dex mulu capek kalah gua. Tapi singkat First, kemarin keputusan pelatih Norwegia kayak gitu lo. Nah itu bener nggak sih yang katanya ada nanti kalian akan ngerti kenapa kita ganti, itu beneran nggak sih apa cuman gue baca selewat doang? Karena kan itu sebenarnya mereka masih ada. Iya menurut gue nggak apa-apa. Nggak gini. Kalau mereka juara grup mereka bisa ketemu Swedia. Kalau ini kalah kan ketemu Ivory Coast gitu ya. Tapi secara bagan sebenarnya. Kayaknya mungkin nih emang mereka si Solbakken bukan tipe yang apa ya risk it all ya. Jadi mereka ada di sini. Mungkin they know their place juga nih kan pertama kalinya sejak 98. Dan Haaland bilang juga kan mereka nggak terlalu ambi juga. Bukan nggak terlalu ambi tapi kayak apa ya? Iya maksud gue lu udah pasti lolos juga. Terus kalau panjang di selanjutnya bagan-bagannya juga oke lah mungkin oke lah ya siapapun susah. Jadi dia nakar tim gue segini dengan ketebalan squad segini, jadi dia nggak nargetin segini gitu, mungkin dia ngerti itu juga. Cukup lah. Atau dia mau nunjukin bahwa nih bench gue kayak gini kelakuannya, jadi jangan komen. Mungkin ini negara dia kayak harusnya main ini. Iya. Kan kalau kadang ada negara yang ekspektasinya terlalu tinggi, apalagi sama pemain muda ya, ngarepin hasil yang mungkin belum siap secara layak ada di sana gitu. Oke, sebelum jurang ya. Sebelum ke arah jurang nih. Padahal kemarin Channing Tatum datang juga jadi enggak masalahnya. Negara itu kan ganti tiba-tiba sih. Nah, iya. Ada ganti jadi pelatih tiba-tiba Tunisia kan enggak berhasil. Uzbekistan ganti pelatih tiba-tiba sama pemain. Itu kan kalau itu Eropa, itu kan Asia. Kalau yang di Asia lain ada lagi nggak? Thailand. Iya, Thailand ada. Iya. Malaysia juga, Malaysia. Malaysia. Indonesia kuat bersama John Hartman. Nah, itu dia pondasi sepak bola Kanada ya yang lolos juga lawan bahkan tadi pagi keren loh Kanada gila loh. Iya. Tapi The Atletico komennya gitu ya. Apa yang berdarah Portugal nomor 7 duluan mencetak gol di knockout. Nah, itu kita tahu kan sih itu butuh SEO ya. Iya, butuh SEO. Berarti judul kita hari ini Portugal sulit menang gitu Portugal aja. meninggal kalau kata Apip di Pilot FC waktu itu. Serem banget waktu itu. Apip menjadi masalah mulu sama Ronaldo. Dia kuat mentalnya anjir. Iya. Nyari masalah di kawinan Jerry juga. Iya benar. Sebelum ke Portugal ini sedikit Spanyol. Gimana ngelihat sejauh ini Spanyol menang Uruguay sebenarnya udah nggak penting juga menang mereka, tapi bagi Uruguay ini mematahkan mereka nggak lolos. Penting bagi gua karena Manuel Ugarte cedera satu musim kemungkinan dan nggak bisa dijual. Siapa? Manuel Ugarte. Cedera semusim ya? 9-12 bulan. Patah lu kesel ya? Udah kalah Uruguay. Enggak, gua nggak kesel. Gua cuma nggak dapat duit deh. Oh lebih duitnya ya kalau. Cuma katanya kalau lu cedera di Piala Dunia, klub yang lu ini udah lu si FIFA akan nanggung gaji beberapa persen gitu. Jadi ya maksud gue ya speedy recovery buat Manuel Ugarte. Ya gue tahu akan panjang recovery-nya karena kalau nggak salah parah banget lah. Itu dan Marcelo Bielsa pas diwawancara juga ada yang marah-marah atau apa gitu. Iya. Bielsa kan pas foto juga diomongin kan, gue bukan model gitu kan. Tapi ternyata lu nggak apa-apa deh kayak rada beda tapi hasilnya bagus dong. Ini kan hasilnya jelek juga gitu. Sama katanya karena kekalahan ini para pemain Uruguay nggak dicarterin pesawat jadi masih pulang. Oh iya pulang naik komersial iya benar. Gila itu hukuman gitu Mas. Jadi warga aja jadi warga. Jadi warga. Emang harusnya kan begitu aja kali nggak ada spesial. Harus si Wakanda ya. Nggak ada ajudan masuk pesawat. Di Spanyol kan. Iya benar. Iya Spanyol menang cukup meyakinkan buat lo nggak? Salah satu Spanyol kan banyak orang ngunggulin nih Spanyol Prancis kan di kualifikasi lah di fase grup bagus lah. Spanyol kan orang agak lawan Cape Verde. Iya. Terus nggak. Emang banyak yang bilang Spanyol belum full gear ya. Karena mereka juga tergantung kepada Lamin datang dengan cedera. Nico kayaknya cedera lagi masih ya? Masih cedera kan, itu 2 motor dia di 2024. Emang dia salah satu dari berapa? Cuman 2 tim yang nggak kebobolan ya di fase grup ya. Sorry, Nico tuh masih cedera tapi match fitnessnya belum. Match fitnessnya jelek. Dan emang mereka lagi dalam rentetan 32 pertandingan sekarang tanpa kalah. Ya nggak menghitung final Nations League ya, karena final Nations League kan adu penalti. Biasa itu kehitungnya seri kan. Jadi mereka masih punya catatan panjang.
Iya, Roberto Martinez yang menang. Keren. Bener keren, respect. Masih perlu nunjukin diri sih karena Spanyol kan nggak pernah menang babak knockout ya sejak mereka sejak juara 2010 ya. Mereka sekarang akan ketemu siapa Spanyol? Ini siapa? Gue lupa. Ketemu Austria. Kalau menang mereka akan ketemu Portugal kan? Iya. Kalau masing-masing menang ketemu Portugal kalau lolos. Austria ngeri tapi seharusnya bisa lah. Benci banget sih, Mas. Enggak, kalau kan gue bilang kalau menang bener dong. Iya kalau misalnya Portugal Kroasia loh. Berat loh Kroasia loh. Kroasia berat. Oh iya. Spanyol Austria. Itu duel 40-an tahun itu. 41 tahun. Duel 40 Modric lawan Cristiano. Bagus. Bagus. Keren. Portugal Kroasia adalah duel Over 40s. Duel iya, om. iya. Bener. Duel 40s. Iya. Bener. Tapi kan ya bagus lah dua-duanya kan. Walaupun itu kemarin Austria ini ya pada orang bilang Austria Algeria ya. Gue sih Pada bilang iya, sabun itu. iya. Bobolan menit 96. Karena si pas Mahrez nyetak gol langsung pada Iya. kita ketemu Spanyol nih kalau menang. Betul. Langsung tiba-tiba Langsung disamain. disamain, Tapi kasihan Iran betul. jadi ya kan. Iran ya. Wah, itu juga sedih sih. politis ya. Iran nggak lolos jadinya. Oke. Ya gitu ya. Dari Portugal sama Argentina. Nah, ini juga nih mungkin sekilas kita bahas juga. Portugal. Jadi gini ya, Portugal kalau ngalahin Kolombia ya, Portugal akan main Jalurnya lebih mudah pokoknya. satu jalur lebih mudah di bawah ya. Bisa lawan kalau nggak salah Austria Mesir, jadi nggak lawan Spanyol. Dan akan main di hari Minggu depan jam 8:30. Tandanya kalau warga-warga mau bikin nobar, event, ini sangat bersahabat dong. Portugal Prepare. Ghana ya. Kalau nggak salah. Portugal lolos sebagai Juara grup ya. Kalau menang lawan Kolombia gitu loh. Tapi yang ada justru imbang, bahkan nyaris kalah. Dengan gol yang ya Ya, beberapa Neuer. orang bilang harusnya itu gol gitu. Davinson. Si Davinson. Offset ya buat lo? Offset jempol kaki. Teknologinya. Offset jempol kaki. Sama Tomate kan udah jelas. Sama ya. kayak apa sih? Yang Pantatnya Taremi. Pantatnya Taremi. tapi iya. Iya, tapi ya kita kalau sebagai fans Premier League udah biasa dengan hal-hal seperti Bener. itu. Ya kan? Sama kayak Yang penting nggak ditarik garis lama itu loh. Ini kan udah otomatis ya. Dan juga sebenarnya Diogo Costa kan kenapa bisa nilainya bagus juga apa ratingnya terbaik? Diserang mulu sama Kolombia. Nah, ini kan juga menggambarkan tadi ya soal apakah Portugal ini overrated gitu. Dan Jadi secara job juga lebih baik kalau Portugal. betul dong. Iya, Pasti ada betul. nobar Ada apa gitu nobar, keseruan ya. kita bisa bikin sesuatu. Daripada Hari nobar Minggu Kolombia. 8:30 loh. Nobar Kolombia. Kolombia Ghana. Apa kalau kalau fans Bayern pengen nonton Luis Diaz, kalau fans Spurs mau dukung Kudus. Dateng orang kan. Ada main Kudus. Semenyo. orang pasti akan nonton aja di Salira kan ada nobar tuh, pasti sarapan Malah iklan kan dari apa nobar weekend kemarin Argentina. lumayan lah. Ini makanya. Gimana Portugal? Jangan bosan Waldo. Gimana Fierce? Luzi. Ini lawan karena kan Kolombia, Portugal sejak sebelum turnamen dimulai lah, sama seperti kita awal musim ngomongin Liverpool ketika transfernya, wah ini bisa jadi juara lagi karena dengan pemain-pemain seperti, dan ternyata Portugal, gue nggak tahu ya masalahnya gue selalu berpikir bahwa Roberto Martinez tidak sepintar itu untuk meracik pemain sebagus ini semuanya. Sebenarnya bukan dia nggak pinter dalam meracik ya. Kalau buat gua, lebih dia nggak punya profile yang cukup Emang untuk nggak di situ aja. lu Ronaldo choose gitu. Cus apa maksudnya? Choose, ya lu bench aja dulu istirahat. Jadi Ronaldo kan jadi satu-satunya pemain di squad dia yang main 90 menit kali 3 kan. Walaupun terakhirnya emang udah jalan-jalan aja tuh, nggak ada bedanya sama wasit katanya. Enggak gua ke situ. Iya, enggak. Martial, kayak Anthony Martial. Kayak Anthony Martial. Cuman kalau yang gua Pirlo juga yang bagus jalan, itu tapi pendapat Scanny. di ESPN tuh yang beredar juga di masalah ya. ESPN video setelah Portugal lawan Kongo ya. Nah, ketika itu dia bilang, ya nanti Ronaldo akan main nih lawan Uzbekistan, habis itu dia bakal nyetak gol. Nah, kalau dia nyetak gol, artinya Roberto Martinez akan mengikuti the wrong path. Wrong path-nya itu mengikuti apa yang Ronaldo mau. Dan ternyata terbukti benar kan. Ronaldo mencetak gol dan lain-lain. Terus habis itu dia main lagi di laga, dapat pujian dan lain-lain. Sewajarnya, pria pertama yang mencetak gol dalam 6 Piala Dunia beruntun, sewajarnya. keren. Rekor. Cuman habis itu kelihatan dia main lagi di saat bintang-bintang yang lain diistirahatkan. Tapi Roberto Martinez kan mengatakan bahwa ya lu nggak bisa lah nyamain Ronaldo dengan Mbappe, dengan Messi, dengan Haaland yang diistirahatkan di laga terakhir. Ronaldo is Ronaldo gitu. Jadi dia akan dimainkan. Tapi ya seberapa
impact-nya dia ketika dia dimainkan. Karena kalau kita lihat numbers-nya, angka expected assist, angka expected goals-nya itu di bawah 0,5 dua-duanya. Dan secara visual pun kelihatan efeknya yang nggak ada di laga lawan si Kolombia itu dengan Gonzalo Ramos, padahal juara Liga Champions juga ya. Dia nggak bisa turun dari bench. Iya itu katanya mencurigakan juga tuh. Nah, kok bisa 70 juta. Tapi makanya dengan juta gila juga. Dengan apa ya, banyaknya pemain bintang yang ada di Portugal, tapi gue masih ngeliat sejauh ini Portugal masih overrated sih. Menurut gue buat jadi unggulan juara gitu so far. Ini kita nggak ngomongin Ronaldo ya. Maksud gue bukan karena Ronaldo menghambat gue ngomong gitu, tapi maksudnya sejauh ini gue sih sebenarnya belum impress dengan apa yang Portugal tampilin. Bukannya lu yang bikin tim flopnya Portugal bukan sih? Inggris gue. Oh lu Inggris ya? Tim terbaik Inggris. Tim lu sendiri. Tim flop Inggris ya. Juara Inggris tim Jadi flop Inggris. prediksi gue benar kalau misalnya Inggris juara. Oh benar. Salah satunya ada yang Kalau kalah, ya kan gue bilang. Salah satunya ada yang gitu. Ya kan, tapi kalau misalnya gue selalu berpikir percaya bahwa ya Portugal harus melakukan segera perubahan sih. Gue nggak tahu dari tengah karena ada video Bruno marah-marah tuh emang hari-hari di Man Yang United. VT-nya muter-muter. Iya, Bruno kayak lu ke depan. Lu ngapain ke belakang? Lu tuh bukan Declan Rice ke John Stones 2024 gitu. Lu ke depan, bola ke depan. Kayak maksud gua ketika orang marahin Bruno marah-marah mulu, coba nonton di Man United deh. Marah-marah mulu gitu. Emang dia pengen progresi ke depan, karena kalau bola nggak ke depan, di belakang doang, gimana cara nyetak gol? Dan satu masalah lagi adalah gap di lini tengah tuh jauh banget. VT-nya, Neves, nih di sini nih, Bruno di sini nih. Ini siapa? Ini gue kayak MU Erik ten Hag gitu. Itu ya karena Portugal juga baru akan main lawan Kroasia hari Jumat pagi. Jadi mungkin di episode Kamis kita bahas lebih lanjut dan gue akan oper Waldo ya. Udah. Portugal ini ya. Gue akan Waldo akan gue oper tim jagoan dia selanjutnya yaitu Argentina. Banyak lawan tim jagoan. Yordania, Argentina. Pemain kesayangan Messi. Argentina. Pemain Argentina. Karena Messi jadi cadangan tapi masuk langsung bikin dampak nih dengan free kick yang bagus gua rasa kan, Dok. Iya, 7 penalti berturut-turut ya dari beberapa laga terakhir ya. Ya nggak apa-apa dong. Which is good, berarti mereka menyerang dong. Bener dong. Iya dong lah, gimana sih? Maksudnya Bener dong. dia apa diuntungin? Iya. Argentina diuntungin maksudnya. Kok diuntungin? penalti. Kalau dengan Penalti banyak doang. penalti itu berarti dia sering menyerang dong. Ya kenapa jadi diuntungin? Tapi bagus nggak? Mereka beruntung karena mereka menyerang. Messi bagus gitu nggak sih? dong. Gol udah 6 kan sekarang. Bagus lah, gila. Enggak, kok kan gue udah bilang kemarin. Kalau dibanding dia dua, tanya- dibanding kemarin dua. dia nanya gua. Menurut lu berarti Messi pemain terbaik Piala Dunia saat ini nggak ya? Menurut gua ya iya. Tapi terlepas ya Messi mencetak Dan gol. Jordania gue juga udah bilang ke dia bilang bakal nyetak gol lagi. Ya pasti bang, Lawannya Jordania. Jordania. Kalau nggak main udah Babak di kedua, doang. ya mau nggak main Tapi menurut bisa gua. beli lie detector gitu nggak sih kayak Ya. Lisa pakai itu ini bohong, tapi- ini bohong, ini Tapi bohong. menurut gua Messi seharusnya nggak usah main di pertandingan itu juga aman. Menurut gua untuk kayak Argentina kayak kasihan ya main Jordania ngejar rekor kali ya? nih. Emang mau ini memperjauh rekor juga kan? Sama ini ketika Messi lagi mau siap-siap masuk penonton stadion buset. Pecah. Tapi gua rasa pemain Yordania juga pengen Messi main. justru. Pasti. Karena mau tukeran jersey. Foto IG. Iya. Dia jaga Messi. Iya, di episode sebelumnya gue bilang bahwa kayak Jordania bakal happy walaupun lu kalah lawan Messi, ini Messi-nya yang lu lawan. Sama ketika Jordania ketemu Portugal deh, lu jagain Ronaldo, it's Ronaldo. Iya, Lu di salah satu lapangan namanya jadi Iya. 3-1 kan ya? 3-1 lawan siapa dia akhirnya? Jordan sekarang. nextnya? Dia Cape lawan Verde. Cape Verde. Cape Verde. Fozino. Kalau menang lawannya siapa? Mesir. Kalau Kalau menang ada kemungkinan Mesir Oh iya menang. masih ya Australia. Kalau misalnya Mesir menang lawan Australia, lawan Mesir. Gila, enak Quarter finalnya baru Kolombia. antara Kolombia atau Itu Portugal. Kolombia tuh. Enggak dong. Enggak, jadi Kolombia, Ghana, Kolombia. Swiss sama Kolombia, Aljazair. Ghana. Jadi Kolombia. Kalau yang Kolombia. tadi fase grup tuh. Kolombia. Semifinal dia Itu Argentina. ketemunya kalau orang semua berpikir Argentina akan ketemu Portugal di final gitu kan. Makanya kemarin ada konspirasi teori juga. Sengaja nggak menang. Sengaja Kolombia nggak menang What tuh the biar fuck in the name of Tuhan gitu loh. Prancis akan kalah gitu. Nggak, makanya Spanyol, masih ada Spanyol. kata-kata Anda mirip seseorang ya. tapi YTTA. di samping seseorang, menurut gua itu juga benar. Bener. Iya, itu juga benar. Kemarin orangnya ada di Senayan City nyapa gua. Oh, gitu ya gua sih. nggak tahu siapa orangnya. Coba komen di bawah guys. Ya, tapi menurut gua itu juga benar. Maksudnya orang kan terlalu kayak nih Portugal final, Portugal Argentina final.
Bro, lu nggak ngeliat kayak si Prancis ini segila itu. Jadi maksud gua Tapi Argentina kan di bagian yang sama Brazil sama Inggris juga. Nah, iya maksudnya kalau mau masuk final. Iya maksudnya dia tuh gini, Prancis di bagian Portugal, Di bagian Portugal ada nggak usah Prancis, Spanyol Inggris. dulu. Enggak dong, Inggris. Yang mana? Spanyol di kiri. Inggris di bawah. Inggris di kanan atas. Inggris di kanan ya? Inggris di kanan sama Inggris Brazil. Inggris Jerman, Brazil. lu bayangin di bagian kiri ya, Jerman, Prancis yang negara-negara gede ya. Spanyol. Jerman, Spanyol dulu. Prancis, Belanda, Spanyol, Spanyol. Portugal. Benar, Pak. Enggak, makanya Portugal kalau lolos kan ketemu Spanyol dulu kalau Iya, Spanyol iya, menang iya. gitu loh. Maksudnya kalau Tapi Inggris setelah jauh. itu gampang antara Amerika Serikat, Belgia, Makanya Senegal. tapi sebenarnya dari sama- negara besar yang kita omongin, Argentina sebenarnya pathway ke semifinal minimal itu cenderung lebih enak secara mereka. Oh iya, Iya iya. ya, tapi beda Tapi enggak juga. Cie. gue sih nggak nih. Lo Kolombia jago loh Iya, menurut gua. dibanding yang lain. Gue bilang pathway-nya Ya ini udah cenderung Piala lebih enak. Dunia, Pak. Pasti akan oke. susah lah. Enggak ada yang gampang lah. Iya benar. Ya di sini susah, di sini ya oke lah. Lu mau Tapi lu pada setuju gak kalau Argentina ini belum ketemu lawan yang emang belum. Belum berarti ya? Gua tuh padahal berharap Inggris Yang itu gimana? Inggris itu urutan 3 terbaik di grupnya. Biar main di LA biar gue bisa nonton. Ngarep. Iya. Nah, Inggris ini Pertandingan yang mana lo? Iya, kita Pemenangan. Perempat final. Oh, perempat. kita bahas sekilas aja ya karena Inggris akan main nanti di hari Rabu ya. Jadi Kamis kita akan bahas reviewnya. Tapi Inggris akan nggak ada Pico. enggak sebelumnya menang lawan apa sih? Siapa? Inggris. Panama 1-0. Panama 2-0, baru gol menit 60. Oh, 2-0. Yang Baru golin gol siapa ya? menit 60. Jude Bellingham. Yang ngasih siapa ya? Jude Bellingham. Ya dua man of the match beruntun. Nah, is okay. Kemarin ada yang Enggak, sebentar. Enggak, jujur be honest. Rogers Eze itu kayak Enggak, sebentar. Gini. Ada yang aduh bandingin. capek banget. Sini ngomong sama gua. Sini ngomong sama gua. Sini. Kan capek. Kan gini loh. Ini juga gini terjadi. Tadi kan dia bilang, Argentina belum dapat lawan yang Sekarang lo bayangin Bellingham cetak gol ke lawan yang emang Panama golin aja nggak bisa. Kroasia golin Kroasia. Iya, Nih dia kan bilang Bellingham, Eze ini. Ya lu mikir aja. Sepenting apa gue bilang. Declan Rice itu cedera, harusnya ganti siapa? Bainu. Terus yang dimainin Gak dimainin. Jude Bellingham ditaruh ke belakang, di depannya Rogers. Ya nggak works lah anjir. Yang dimainin midfielder Iya. muda. Pas udah babak kedua udah 2-0, Ica kali main. Kok nggak ada tanda-tanda beliau pemanasan? Henderson. Endo, gue langsung kayak udah di Kobe, kamu mendingan anggapnya kamu liburan sama senior, nggak usah lah. Dan feeling gue, ya itu jadi perdebatan orang, bukan fans Man United doang, bahkan podcast siapa tuh di luar juga bilang, ya lu kenapa lu mainin ini? Oh ini siang ngomong, aduh he's a dia Carlton Cole tuh di podcast yang di UK dibilang kayak kenapa lu masukin Dean Henderson? Kenapa nggak Kobe main? Ketika lu main lawan tim low block kayak gitu, lu mesti ada satu main nih yang bisa menguasai bola. Yang selalu gue bilang one to touch, di mana itu adalah Kobe Mainu dan udah terbukti di Euro 2024 ketika dia sama Declan Rice, Kobe Mainu sama Jude Bellingham itu tuh akhirnya bisa masuk ke kotak penalti bola-bola itu, dan itu salah satu cara meng-unlock permainan tim yang low block banget gitu. Lo nggak kelihatan kemarin tuh kasihan gue ngeliat Anderson. Kayak nggak cover sendirian, ngejar. Dan sebenarnya kan laga lawan Panama. Oh, tapi dia pemain Inggris pertama yang main di 4 Piala Dunia, Pak. Mungkin itu yang dikejar. Siapa? Jordan. Oh ini bukan Anderson. Elliot Anderson. Oh, Elliot Anderson. Pembanan namanya. Kalau yang itu ya udah dimin aja. Ini sirkulator. Iya, sirkulator. Jadi mungkin ini gini loh. Kita juga ngelihat kayak sebenarnya Inggris Panama kan ya nggak penting buat dua-duanya sebenarnya. Iya kan? Penting. Maksudnya. Enggak, Ya, kalau gua juara bilang- grup ya? kalau gua bilang Maksudnya kalau udah penting. 2-0, jadi pas udah itu ya Enggak, karena memberi penting menit karena lah. negara-negara lain at least di grup ini udah ngasih big result. Prancis sudah ngasih big result, statement result lah. Brazil Belanda udah bahkan. Belanda bahkan udah, ya mungkin nggak Spanyol ya. Inggris aja, ya mungkin Kroasia, tapi Kroasia Kroasia yang lagi udah mulai ganti dari generasi Sisi dia. dan kayak gitu. dan ketika tadi Portugal bilang ya lu bilang Portugal gitu. mainnya masih muda ya. Tapi Portugal unggulan juara loh salah satunya. Portugal Itu pemainnya maksud gua. rata-rata umurnya berapa? Portugal rata-rata 25. Ya udah. Golden age. Lu lihat tuh di 25. Kroasia Perisic masih main. Kovacic, Iya, Modric. Budimir, Itu iya. tim yang sama kayak 2018 kan. Iya. Kipernya juga Subasic. Subasic. Jadi Livakovic ketika juga ada Inggris dulu. lawan Panama bertahan dengan bagus, counter attack-nya juga serem. Untungnya emang penjelasan akhir mereka lucu. emang Itu kalau ada. yang di situ Messi. Iya, iya. Itu Iya, iya, nyetak gol. benar-benar Lu banyak ngerti nggak sih? chance, ya, Chance-nya banyak baik banget chance, dan iya, iya.
itu kelihatan. Any better team pasti bisa menghukum. Iya, mungkin si Tuchel ngelihat, oke, gue mau main all out attack, nyetak gol sebanyak-banyaknya dengan menaruh Jude Bellingham sama Morgan Rogers, dan itu nggak works gitu. Morgan Rogers di Aston Villa sering banget mainnya di flank kiri, bukan di nomor 10. Jadi ketika itu kayak, hah? Kok bukan Kobe? Tapi ya udah, it is what it is. Pas babak kedua, Panama udah pede, gue bisa nyerang. Gue pede nih, gue nyerang nih, kebuka. Nah, lu salah, lu terbuka dikit, ya udah masuk golnya Jude Bellingham begitu. Harry Kane. Jadi 2-0, Henderson masuk, cuma kayak tapi Kongo bisa lah. Kongo mah lawan Kongo. derby Manchester itu Rashford sama Tuan ZB. Bisa lah Kongo gitu-gitu ngeri loh, maksudnya Bisa. itu Tuan ZB, Wan Bissaka, bisa. Noah Sadiki, Johan Wissa, ada Gael Kakuta, masih ada di bench-nya, masih ada di bench. Mazumbu. Gara Kakuta yang ngebuat Chelsea ke Brentford transfer gitu kan. Iya, yang pernah golin di SUGBK waktu itu melawan tim titik-titik All Star. Tapi ya udah, maksudnya Enggak segampang ini kalau gua bilang enggak segampang. Tapi kalau Bisaka ya. Iya. Tapi kalau Declan Rice balik sih harusnya oke lah. Kipernya juga Empasi itu kan bikin 7 save lawan Portugal, bikin asi dia. Nah, Empasi. Ya kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Dan belum ada update untuk Kanjuruhan pekan ini, tapi kita akan terus menyuarakan untuk Kanjuruhan ya, terus update juga. Ada 7 pertandingan akan digelar ya, Brazil Jepang, Jerman Paraguay, Belanda Maroko, Ivory Coast Norway, Prancis Sweden, Meksiko Ekuador, dan Inggris Kongo. Jadi episode Kamis bakal seru karena kita akan lihat hasil-hasil yang melibatkan tim-tim kami. Walaupun Portugal belum ya. Belum. Masih ada waktu buat lo Istirahat. sombong dulu lah. Iya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Pildun FC.